semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Eee, Semuanya diem di rumah, tidak kemana-mana. Kita mengikuti anjuran pemerintah sehingga, keadaan, ini bisa cepat berlalu dan cepat pulih ya. Oke. Hari ini, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di, classroom, kita akan membahas mengenai sirkuler. Mmm, Sirkuler, oke, kita buka dulu. Yang saya sudah posting ini 23 Maret. Ini draft sirkulernya ya. Kenapa dia tidak mau terbuka? Oke. Oke, ini draft sirkuler yang udah saya berikan. Ya. Jadi keputusan sirkuler para pemegang saham PT apa dan kedudukan di mana. Nah, sirkuler kalau misalnya dikatakan keputusan sirkuler para pemegang saham pasti bentuknya di bawah tangan. Pasti itu. Kenapa? Karena sirkuler ini artinya memang disirkulerkan, disirkulasikan. Artinya sirkulasi itu semacam diedarkan ya. Nah, apa dasar hukum dari keputusan sirkuler ini? Itu ada di Undang-Undang PT, kita lihat di pasal 91 Undang-Undang 40 tahun 2007. Kita baca sama-sama. Pasal 91, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua nih ya. Jadi eh, jadi syarat pertama ya, semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui ya. Jadi semua harus menyetujui secara tertulis. Tertulis ini adalah syarat yang kedua. Dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Jadi, syaratnya adalah satu, semua pemegang saham menyetujui dan harus dibuat dalam bentuk yang tertulis dengan cara menandatangani usul yang bersangkutan. Ya, ini adalah memang di pasal 91 kalau dilihat nggak ada tuh kata-kata sirkuler ya. Kita lihat ke penjelasannya ya. Kita lihat ke penjelasannya pasal 91. Oke. Pasal 91. Ya, ini. Ini pasal 91 ya. Penjelasannya. Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan di luar RUPS dalam praktek dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan, circular resolution. Nah, di sini kita dapat istilah sirkuler itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya ya circular resolution. Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham, dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan keputusan yang mengikat adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jadi kekuatannya persis sama seperti RUPS. Ya, jadi keputusan sirkuler sama persis seperti keputusan dalam RUPS ya. Jadi ini memang diedarkan, memang disirkulasikan, circular resolution, lalu tanpa mengadakan RUPS secara fisik, dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan, dan semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh, harus seluruh ya. Meskipun ada satu suara saja yang tidak setuju, maka keputusan sirkuler tidak bisa dilakukan. Jadi keputusan sirkuler harus 100% setuju. Oke ya, cukup jelas ya untuk sirkuler, untuk penjelasan awal sirkuler ya. Ya. Nah, ini adalah akte sirkulernya. Para penandatangan di bawah ini seperti sebagaimana rapat di bawah tangan, bebas-bebas aja sih mau bikin seperti apa gitu formatnya, apakah mau para penanda tangan yang bertanda tangan di bawah ini, bebas-bebas aja. Nah, ini adalah orang-orang bukan orang-orang, sorry, ini adalah pemegang saham.
Ya, nanti di sini setelah uraian dari data pemegang saham, dalam hal ini bertindak selaku pemegang berapa lembar saham dalam perseroan yang akan diuraikan di bawah ini. Nah, ini lihat juga yang nomor 2 juga. Dalam hal ini bertindak selaku pemegang dari berapa lembar saham dalam perseroan yang akan diuraikan di bawah ini. Jadi, dalam keputusan sirkuler itu tidak penting jabatan, nggak penting. Mau dia menjabat direktur utama, direktur, komisaris, atau apapun itu tidak penting untuk dicantumkan di sini. Karena keputusan sirkuler itu adalah keputusannya si para pemegang saham. Harus dengan suara bulat. Dan tidak perlu ada campur tangan dari direksi di dalam aktenya, di dalam sirkulernya. Ya. Jadi yang dicantumkan hanya si A, ini misalnya kita bilanglah si A. Oh, saya nggak bisa ngetik di sini ternyata. Oke. Saya nggak bisa ngetik ternyata di sini. Sebentar ya. Draft sirkuler. Kenapa dia tidak mau terbuka? Ya. Nah, ya ini sama aja ya, sama yang tadi ya. Jadi yang perlu dicantumkan adalah dia memiliki berapa lembar saham. Nggak penting kita mencantumkan apa jabatannya ya. Lalu setelah jabaran semua pemegang saham, di sini kesemuanya dalam hal ini bertindak selaku segenap pemegang saham dalam perseroan terbatas yang akan diuraikan di bawah ini. Sehingga seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan atau sebanyak sekian lembar saham telah diwakili dalam keputusan sirkuler para pemegang saham dalam perseroan bla bla bla. Jadi segenap ini yang pertama dan seluruh saham. Jadi memang nggak ada tidak ada tawar-menawar untuk sirkuler ya, 100%. Kalau punya 1.000 saham, harus 1.000-1.000-nya harus 7. Yang 1.000 saham punya hak suara ya. Kalau punya 10 saham, 10-10-nya harus 7. Meskipun mungkin dari 1.000 saham itu ada 1 lembar saham saja, atau 2 lembar, atau 5 lembar saham saja yang tidak setuju itu nggak bisa. Nggak bisa diadakan keputusan yang menggunakan keputusan sirkuler. Ya pakailah RUPS, karena RUPS kan ada quorum. Ya. Tapi kalau sirkuler harus 100%. Ya. Oke, setelah selesai uraian PT-nya, ini uraian PT ya, diubah dengan akta tertanggal berapa, dibuat di mana. Ini uraian PT terus sampai di sini ya. Dalam perseroan terbatas tersebut di atas, selanjutnya dalam keputusan sirkuler ini akan disebut perseroan ya. Ini selesai uraian PT-nya. Sehubungan dengan pemberian persetujuan kepada, ini adalah pemberian persetujuan kepada pemegang saham untuk menjual ya. Untuk menjual sebagian atau sebanyak berapa lembar saham kepunyaannya dalam perseroan masing-masing dengan nilai nominal. Ini adalah pemberian persetujuan dari seluruh pemegang saham, memberikan persetujuan pada tuan siapa untuk menjual sahamnya ya. Karena memang untuk menjual saham atau untuk mengalihkan saham itu diperlukan persetujuan dari RUPS atau dalam hal ini RUPS sama juga dengan keputusan sirkuler, kekuatan hukum, kekuatan mengikatnya sama. Ya, kepada siapa dijualnya disebutkan kepada PT apa. Maka segenap pemegang saham tersebut di atas memutuskan untuk, nah ini adalah putusannya, putusan dari keputusan sirkuler tersebut. Yang A memberikan persetujuan kepada siapa untuk menjual sebagian sahamnya. Memberikan persetujuan kepada siapa untuk menjual sebagian sahamnya. Ini kepada siapa? Tadi kepada PT ya dijualnya ya. Nah, lalu sehingga setelah dilaksanakannya jual beli saham-saham tersebut, maka susunan pemegang saham dalam perseroan untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut. Jadi karena tadi si tuan A ini anggaplah begitu, dan si tuan B ini sudah menjual sahamnya kepada PT, maka tentu susunan pemegang sahamnya kan berubah ya. Ya, jadi tuan A jadi tinggal berapa, si tuan B tinggal berapa, dan ada
pemegang saham baru, yaitu perseroan terbatas PT X, kita bilanglah begitu. Gitu. Jadi susunan pemegang saham yang baru juga dicantumkan sekaligus di keputusan sirkulernya. Jadi setelah menyetujui penjualan saham, lalu disampaikan di sini sehingga setelah dilaksanakannya jual beli saham, maka susunan pemegang sahamnya seperti ini. Lalu yang B, ini standar ya, memberi kuasa pada direksi dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain serta menarik kembali pemindahan kekuasaan tersebut khusus untuk mencantumkan isi keputusan. Salah ya, bukan keputusan rapat ya, keputusan sirkuler. Ini dalam suatu akta notaril dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham tersebut di atas kepada instansi yang berwenang. Memberi kuasa kepada direksi perseroan, ini tidak harus selalu direksi perseroan. Boleh memberi kuasa kepada, misalnya bilanglah kepada Tuan Tony misalnya, atau kepada Ibu Feni misalnya. Boleh aja, nggak harus kepada direksi. Ya, tapi memang karena direksi adalah orang yang menjalankan urusan dari perusahaan, memang pada umumnya memberikan kuasa pada direksi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk memberikan kuasa kepada pribadi atau misalnya kepada disebutin langsung memberikan kuasa pada Tuan X dalam jabatannya selaku direktur utama misalnya. Boleh-boleh aja ya. Oke, demikian keputusan sirkuler ini dibuat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum pemegang saham perseroan terbatas PT apa. Ya, jadi keputusan sirkuler yang sudah diambil ini punya kekuatan yang sama dengan RUPS ya. Tanggal efektif keputusan sirkuler ini adalah tanggal pada waktu pemegang saham yang terakhir menandatangani surat keputusan sirkuler ini. Jadi ada tanggal efektif ya, karena namanya diedarin kan pasti penandatanganannya nggak bersamaan. Ya, misalnya anggaplah si A tanda tangan tanggal 1 Maret, 2020, lalu si B tanda tangan tanggal 5 Maret 2020, lalu ya, ini nggak ada ya karena tadi 2 pemegang sahamnya. Nah, lalu tanggal efektif dari keputusan sirkuler itu kapan? Ya, pada saat tanggal yang terakhir 5 Maret. Nah, menghitung 30 hari saat di mana direksi perseroan tadi ini boleh ke notaris, itu dihitungnya dari tanggal terakhir, tanggal 5 Maret ini. Berarti maksimal 5 April sudah harus ke notaris, maksimal expirednya. Jadi bukan dari tanggal 1 April. Misalnya ekstrimnya pun, anggaplah misalnya ini tanggal 1 Maret, tanda tangan. Dan yang kedua nih, misalnya lama sekali dia tanda tangan, dia mikir-mikir dulu, mungkin anggaplah begitu, 15 Maret, ya tetap 15 Maret yang dihitung sebagai tanggal efektif. Dan menghitung 30 harinya adalah dari tanggal efektif, tanggal terakhir. Ya. Yaitu itu draft sirkuler yang di bawah tangan. Nanti, saya mau kasih tahu ini. Nah, ini memutuskan untuk apa? Nah, apa yang diputuskan di sini dalam RUPS itu yang namanya agenda. Jadi, putusan agendanya misalnya kalau di RUPS, mengangkat Tuan X sebagai direktur, memberhentikan Tuan Y selaku direktur utama. Nah, ini agenda-agenda itulah yang masuk dalam keputusan. Jadi sama aja sebenarnya prinsipnya. Kalau di sini istilahnya memutuskan untuk langsung 100% setuju, sedangkan di RUPS itu semacam usul. Jadi diusulkan untuk mengangkat Tuan X sebagai direktur, mengusulkan untuk menerima pengunduran diri dari Tuan Y. Nah, usul-usul tersebut diterima dengan suara bulat, kalau misalnya suara bulat, atau tidak dengan suara bulat memenuhi quorum persetujuan atau tidak. Nah, sebenarnya sama aja, bedanya adalah sirkuler harus 100%, sedangkan RUPS itu pakai quorum, baik quorum kehadiran maupun quorum untuk menyetujui suatu keputusan. Dan perbedaannya juga kalau sirkuler itu tidak pada satu waktu yang sama. Bukan boleh diedarkan, memang diedarkan dan tiap-tiap pemegang saham menandatangani di tanggal yang berbeda, boleh-boleh aja. Ya, dan tanggal di mana sirkuler itu sah dan mengikat itu adalah tanggal terakhir si pemegang saham menandatangani. Kalau RUPS itu kan pada saat RUPS ditutup
itu langsung berlaku keputusannya untuk yang tidak memerlukan persetujuan ya dan pemberitahuan. Nah, keputusan-keputusan seperti ini yang memberikan persetujuan penjualan itu termasuk keputusan yang langsung berlaku pada saat itu. Ya. Dan setelah dibuatnya ini jual beli saham, nanti jual beli saham kita akan akta-akta mengenai peralihan saham itu akan kita bahas minggu depan. Oke? Setelah ini saya mau bahas PKS-nya, pernyataan keputusan sirkuler yang dalam bentuk akta notaril. Ya, sampai di sini dulu ya. Oke.